Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supri, mahasiswa program Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas literatur review dari beberapa artikel ataupun jurnal. Langsung saja untuk jurnal pertama akan kita bahas dengan judul Impact of Intellectual Capital of Efficiency to the Profitability of Islamic Bank. Nah, adapun gambaran dari penelitian ini, yaitunya dalam penelitian ini ingin melihat dan ingin membuktikan secara empiris pengaruh modal intelektual dan efisiensi terhadap profitabilitas bank syariah. Sampel secara surface, pemilihan sampling. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank umum syariah. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel. Adapun yang menjadi riset gap dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari 11 bank umum syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2013 sampai 2017. Sehingga hal ini yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya menggunakan dari data sekunder saja. Kemudian penelitian yang kedua yang berjudul tentang the effect of implementation of the internal control system and the implementation of good corporate governance principle of the quality of financing report. Nah, yang menjadi gambaran dalam penelitian ini, yaitunya penelitian ini meningkatkan masalah tentang seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun yang menjadi gap riset ataupun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitunya metode penelitian ini hanya menggunakan teknik pengambilan sampel dari data primer dan hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam penelitian ini. Adapun saran dan rekomendasi dari penelitian ini untuk penelitian yang selanjutnya adalah lebih mempertajam pembahasan dengan mengembangkan dari kelima prinsip good corporate governance itu sendiri. Penelitian selanjutnya yang berjudul tentang analisis the influence of effectivitas intermediation function bank of efficiency. Nah, gambaran umum dari penelitian ini, bank umum dapat dikatakan efektif menjalankan fungsi intermediasi sebagai lembaga intermediasi apabila diikuti dengan tingkat efisiensi yang tinggi dalam kegiatan usaha. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, apakah bank diukur dengan LDR ataupun FDR-nya berpengaruh terhadap efisiensi bank konvensional dan bank umum syariah. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas fungsi intermediasi antara bank konvensional dan bank syariah. Adapun yang menjadi teknik analisis dalam penelitian ini adalah yaitunya regresi berganda untuk memperoleh gambaran keseluruhan hubungan dan pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, kemudian ada pun yang menjadi riset gap dalam penelitian ini, yaitunya pengukuran tingkat efisiensi dalam penelitian ini hanya dilihat dari rasio BOPO. Perlu diukur dengan metode lain sehingga akan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini. Selanjutnya judul dari penelitian yang akan kita bahas yaitunya tentang a new paradigma in Islamic housing non-bank Islamic mortgage. Nah, penelitian ini peningkatan permintaan syariah telah melahirkan inisiatif baru di mana KPR saat ini dapat langsung ditangani oleh pengembangan tanpa melibatkan pihak bank. Nah, adapun yang menjadi riset gap dalam penelitian ini, yaitunya penelitian ini terbatas karena hanya dilakukan di beberapa kota di Jawa Barat dengan jumlah sampel yang relatif lebih sedikit. Nah, kemudian penelitian ini untuk penelitian yang akan datang sebaiknya dilakukan dengan menambah jumlah sampel dan menggunakan metode dengan beberapa variabel yang berhubungan langsung dengan KPR syariah non-bank. Selanjutnya, adapun yang penelitian yang menjadi literatur review kita pada kali ini, yaitunya tentang analysis of effect of good corporate governance and corporate social
responsibility on the company performance. Nah, gambaran umum dari penelitian ini yaitunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh mekanisme good corporate governance dan broad disclosure of corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan. Adapun yang menjadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan pada industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2016. Adapun yang menjadi riset gap dalam penelitian ini adalah tidak ada terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, di antara lain sejumlah sampel dalam penelitian ini hanya untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri jasa keuangan. Masa studi hanya 3 tahun, kurangnya indikator yang digunakan untuk menggambarkan konstruksi dalam penelitian ini. Nah, kemudian yang menjadi saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperbanyak jumlah indikator yang digunakan untuk menggambarkan konstruksi. Sebaiknya periode penelitian diperpanjang minimal 5 tahun dan sampel yang dipilih sebaiknya tidak hanya perusahaan pada jenis industri tunggal. Nah, kemudian penelitian selanjutnya yaitunya yang berjudul tentang the effect of corporate governance and cost component of the trade-off. Nah, penelitian ini digambarkan dengan bertujuan untuk menguji pengaruh terhadap corporate governance dan cost component of real dan actual earning manajemen pada bank konvensional. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 bank konvensional melalui metode purpose sampling. Adapun yang menjadi riset gap pada penelitian ini dilihat dari nilai adjust request yang sangat kecil baik manajemen laba nyata maupun akrual untuk penelitian Nah, untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas variabel independen digunakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi variabel dependen di luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini sehingga memiliki hasil yang berbeda. Nah, selain populasi dan sampel dapat juga dilakukan pada jenis perusahaan pembiayaan non-bank seperti perusahaan pembiayaan, leasing, koperasi, pegadaian dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya penelitian yang berjudul tentang application of good corporate governance principles in lembaga pengkreditan. Nah, penelitian ini menggambarkan tentang Komite Nasional Tata Kelola yang disebut dengan Komite Nasional Tata Kelola disingkat dengan KNKG merupakan perusahaan yang menerapkan praktik tata kelola yang baik atau good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Nah, pengelolaan lembaga perkreditan desa berakar pada kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali, yaitu kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Dengan adanya pemisahan manajemen dan kepemilikan, konflik keagenan dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja LPD atau lembaga pengkreditan desa di Kota Denpasar. Nah, adapun yang menjadi riset gap pada penelitian ini adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, dan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan kinerja dari lembaga perkreditan desa itu sendiri. Nah, itu beberapa literatur review yang kita temukan pada kali ini. Selanjutnya itu peta dari beberapa kajian-kajian terdahulu yang telah kita sampaikan. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan terhadap 25 artikel, kajian tentang good corporate governance yang dipetakan ke dalam 4 atau 6 paragraf. Dari beberapa studi literatur yang dilakukan pada 25 artikel terkait dengan good corporate governance, banyak literatur yang membahas bagaimana pengaruh yang diberikan oleh penerapan good corporate governance itu sendiri dan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap suatu perusahaan, baik dari perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan ataupun non keuangan seperti home industry dan perusahaan lainnya. Nah,
Hasil dari Gizi 2014 tata kelola perusahaan, independensi dewan, ukuran dewan, dualitas CEO dan tanggung jawab sosial perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa independensi dewan dan karakteristik dengan kepentingan pemangku kepentingan berhubungan positif dengan penelitian CSR. Dalam penelitian lain, Hanifa tahun 2005 menyatakan bahwa good corporate governance secara luas didefinisikan sebagaimana perusahaan dikendalikan dan bagaimana mereka bertanggung jawab atas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik juga akan mempengaruhi secara perusahaan berinvestasi di pasar modal, sehingga investor membutuhkan informasi yang cukup dan tepat untuk semua investasi yang akan dapat bertransaksi secara konsisten dan adil. Kemudian di dalam penelitian lainnya, John Elkington tahun 2016 menyatakan yakni bahwa perusahaan ingin mempertahankan eksistensinya harus memperhatikan profit, people, dan planet. Konsep ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kinerja keuangan perusahaan dengan penerapan dari good corporate governance secara keseluruhan. Nah, ukuran dewan yang besar belum tentu merupakan keuntungan yang berbanding lurus dengan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan tahun 2013 yang mengatakan bahwa menjaga ukuran dewan dapat meningkatkan kinerja mereka dan menyimpulkan bahwa jumlah dewan atau 8 anggota mereka tidak akan efektif dan dapat dikendalikan oleh CEO. Nah, dari beberapa peta kajian penelitian terdahulu yang diperoleh melalui studi literatur 25 artikel, rancangan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berkaitan dengan penerapan dari prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Nah, dari kelima prinsip ini akan menjadi fokus utama dalam melakukan penelitian yang akan penulis lakukan nanti. Nah, itu kajian literatur review dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang menonton video saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.